Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Tetap semangat mengikuti pembelajaran hari ini. Sebelum belajar, pastikan anak-anak sudah berdoa. Walaupun belajar dari rumah, kita harus tetap disiplin. Pembelajaran hari ini, tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 1, rukun dalam perbedaan, pembelajaran 1. Mari bersama-sama kita simak videonya. Sebelum masuk ke materi pembelajaran, kita menyanyikan lagu Hari Kemerdekaan. Merdeka, merdeka, merdeka. Esok tanggal 17 Agustus kita akan memperingati HUT RI yang ke-76. Tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno didampingi Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Teks proklamasi yang dibacakan memiliki sejarah bagi bangsa Indonesia. Perhatikan baik-baik teks proklamasi berikut ini. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Anak-anak hebat, agar lebih memahami, ayo kita baca teks berjudul Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Teks proklamasi ditulis di rumah Laksamana Tadashi Maeda. Para penyusun teks proklamasi adalah
Saat itu hadir pula B.M. Lia, Sayuti Melik, Soekarno, dan Sudiro. Teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno. Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Kemudian, teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Keesokan harinya, 17 Agustus 1945, di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56. Acara dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Tugas anak-anak hebat membuat peta pikiran tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Peta pikiran dapat dibuat dengan kata tanya, apa, mengapa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Sebagai contoh untuk kata tanya siapa? Siapa yang menjahit bendera merah putih pertama? Jawabannya adalah Ibu Fatmawati. Menjelang proklamasi kemerdekaan, perbedaan daerah, agama, dan suku bangsa bukanlah penghalang bagi generasi muda dan generasi tua untuk berkumpul. Perbedaan pendapat sempat terjadi, namun akhirnya mereka bersatu padu untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Anak-anak hebat, tahukah kamu bahwa proklamasi kemerdekaan memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia? Apa makna proklamasi kemerdekaan menurut anak-anak hebat? Anak-anak bisa menuliskan pada buku temanya. Menjaga kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan tanggung jawab kita sebagai generasi penerus. Oleh karena itu, kita perlu menjaga nama baik bangsa Indonesia. Kita perlu menyesuaikan diri dengan keadaan setempat bila kita pergi ke luar negeri, agar kita bisa diterima dan hidup berdampingan dengan damai. Ini juga berlaku pada tumbuhan. Agar keberlangsungan hidupnya terjamin, maka tumbuhan harus melakukan adaptasi. Bacalah teks berikut dengan cermat. Adaptasi bunga teratai adalah memiliki daun yang lebar karena hidup di air. Fungsi dari daun yang lebar pada bunga teratai adalah agar daun dapat menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya. Hal ini akan berdampak saat penguapan air dan berfotosintesis. Teratai memiliki batang berongga. Rongga ini berfungsi untuk membawa oksigen ke batang dan akar. Meskipun akar berada di dalam air, akar masih tetap dapat bernapas. Demikianlah bentuk adaptasi dari bunga teratai.
Tugas anak-anak hebat di rumah yaitu secara mandiri mencari beberapa jenis tanaman yang berada di lingkungan sekitar rumah. Kemudian, kumpulkan informasi sebanyak-banyaknya tentang ciri tumbuhan dan habitatnya. Pilih satu tanaman dari beberapa tanaman yang anak-anak hebat temukan secara mandiri. Buatlah sebuah laporan dalam bentuk video. Ceritakan tentang ciri-ciri tumbuhan dan habitatnya. Bagaimana tumbuhan tersebut beradaptasi. Kirim tugas ke Classroom. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Terima kasih anak-anak hebat sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Tetap semangat meskipun harus belajar dari rumah. Biasakan disiplin dengan tepat waktu dalam mengerjakan tugas. Jangan lupa berdoa sesudah belajar. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.